Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabiyil karim. Idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, tentunya dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu berbagi dan berbagi ilmu pengetahuan, wawasan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan dan waktu yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan kepada sebuah nilai makna hakikat tentang ketuhanan pada diri kita, yang dengan judul imanullah atau beriman kepada Allah. Dimaksud dengan kata iman kepada Allah itu adalah sanggup mengimani, yaitu ketetapan Allah pada diri, ketetapan khariri atau dikatakan khariri. Ketetapan ini wajib kita pahami, wajib kita akui, karena itu adalah mutlak. Ketetapan Allah pada diri dengan kita tahap awal mengakui dengan setulus dan seikhlasnya hati kita. Ini adalah sebetulnya satu keberuntungan bagi orang yang memahami kajian wujudnya itu. Dia tidak perlu lagi susah-susah, capek-capek melaksanakan rukun amaliyah, tapi Allah berikan keberuntungan kepadanya kalau dia menerima. Afqalala fil mu'minin, beruntunglah orang-orang yang berilmu. Arti berilmu itu dia sudah tahu, hatinya, jiwanya sudah mengakui ketetapan Tuhan pada dirinya. Ini yang dikatakan beriman kepada Allah. Imanullah, salah satu bentuk keimanan itu adalah qadrat.
mengimani kodrat dari 4 perkara. Pertama, mengimani kodrat Allah pada diri. Yang kedua, mengimani wujud Allah pada diri. Yang ketiga, mengimani rahasia Allah pada diri kita. Nah, yang keempat, mengimani wujud Allah pada diri, wujudnya. Ini yang disebut batin. Jadi sir, kodrat, wujud, batin. Mengimani 4 perkara ini adalah mutlak engkau dalam kuasanya. Tapi kalau kita tidak bisa menerima ketetapan Allah pada diri kita, contohnya kita ambil yang pertama, kodrat. Mengimani kodrat Allah pada diri. Yang dimaksud kodrat Allah pada diri tiadalah melainkan kodratnya semata. Menyaksikan keberadaan kodrat ini adalah amanah bagi Allah. Aku amanahkan keumatanku berwujud akan engkau. Bukanlah engkau yang dikatakan engkau, tapi engkau adalah aku. Nah, ini sudah bersifat iman. Kalau kita tidak ikhlas dengan ketetapan Allah pada diri, silakan bela diri kita. Ajukan kepada Allah yang tidak Allah miliki di dirimu. Silakan. Kan Allah juga kasih tahu dalam qudsinya, kalau engkau tidak mampu menetapkan ketuhanan, silakan tetapkan keumatan. Carilah keumatan yang tidak datang daripada aku. Tidak mungkin kita semuanya dari dia. Cuma lapisan-lapisan kodrat ini yang harus menjadi iman bagi kita. Lapisan kodrat inilah yang menjadikan prasangka atau kedudukan Allah yang berlapis-lapis di dalam iman kita. Dalam pencapaian innalillahi, dalam pencapaian sifat Tuhan kembali kepada Tuhan. Tapi kalau hati kita merasa memiliki, bukan merasa menitipkan atau menjaga amanahnya, ini akan merusak kepada perjalanan dunia dan akhirat. Kita ambil sebuah percontohan mengenai kodrat. Apa yang dikatakan kodrat Allah pada diri? Nah, seperti kita pelajari, kodrat itu kalau tidak Allah berikan kekuatan sifat, dia tidak akan bisa menerima kehidupan. Tapi kehidupan siapa? Sifat apa yang dia tanamkan? 7 sifat pada Allah: kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, sehingga hidup nyatalah berwujud. Tapi pernahkah kita berpikir setelah semuanya hayat, apakah hayat ini ada kodrat manusia di hayat ini? Jadi kalau kita bisa menerima ketetapan Allah, inilah yang dikatakan kajian. Tapi kalau kita tidak menerima ketetapan Allah, bertahan dengan ketetapan umat, ini nilainya akan membawa perbedaan jalan. Baik jalan hidup, jalan ibadahnya akan berbeda. Tapi kalau kita mendirikan keasmaan Allah, apapun itu yang diberikan nama ini adalah menuju sebuah diri. Diri adalah wujud penyimpanan di mana Allah bersembunyi pada diri. Maka kita tidak akan susah untuk menerjemahkan dari lapisan-lapisan diri tadi.
Allahi fil zahiru wallahi fil batinu. Allah juga yang bersifat pada zahir, Allah juga yang bersifat pada batin. Menerimakah kita ketetapan kalau kita ini zahir dan batinnya Allah yang sebuah kodrat bernama sifat? Bersifatnya aku pada sifatku sendiri, ini pengakuan dua mutlak. Pengakuan mutlak ini pertama, bersifatnya aku pada sifatku sendiri itu adalah diri fana. Apa yang dikatakan diri fana tidak lagi melihat dari mana asal usulnya diri ini di dunia ini, di alam ini. Yang kedua, tidak lagi mengakui ada kehidupan dan hidup yang berdiri dalam diri ini adalah diri kita sendiri, melainkan dirinya Allah. Atau dikatakan af'al dan fi'il, yang digerakkan dan yang menggerakkan dalam pensaksian wujud pandangan mata batin kita adalah wujud Allah semata. Adakah kita memiliki iman seperti itu? Dalam pencarian iman kita tidak butuh perjuangan dan sejarah-sejarah sunnah, karena dia tidak akan memandu ke arah itu dan tidak akan menuntun dan memperjalankan diri kita. Sejarah dalam sunnah membuahkan sebuah sifat takluk, kekaguman dan keesaan serta kebesaran dalam puja dan puji kita kepada Allah. Tapi dalam membangun kodrat Allah pada diri, perlulah ditertibkan keakuan kita menjadi keakuan mutlak bagi Allah. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Pernah enggak dengan hati nurani kita menyatakan keikhlasan, pengakuan diri bahwasanya kita menikmati sebuah diri, bukan mengakui sebuah diri? La maujudun illallah. Kita lihat yang keduanya. Ada basar, pasti ada basirun. La maujudun illallah, la basirun illallah, la sami'un illallah, la mutakhalimuna illallah, la hayyuna illallah, la ilmuna illallah, la yuradun illallah, la khadirun illallah. Lapisan dari fi'il yang menggerakkan af'al semuanya adalah mutlak, yaitu sifat Allah yang mana dia bersifat pada sifatnya sendiri. Fi sifatin innahu fis sirri alfis sifatun innahu. Bersifatnya aku pada sifatku sendiri, dan sifat itu adalah aku juga. Ini butuh konsekuensi penerimaan yang paling tulus. Butuh pengakuan yang ikhlas. Jadi kalau kita memahami kajian-kajian dari tasawuf, tauhid, itu yang dibentuk oleh kajian itu adalah iman Allah. Mengimani Allah akan wujudnya adalah kita sesosok yang bersaksi. Makanya itu sebuah iman. Jadi bukan kesulitan, kita yang menciptakan kesulitan.
Yang menjadi pokok permasalahan adalah dirimu. Apa yang dikatakan dirimu, kamu mengakui itu dirimu. Ini yang membuat pokok persoalan datangnya kesulitan dalam mengamalkan. Datangnya kesulitan untuk mengamalkan tadi karena ego keakuan kita masih mutlak kita dirikan, bukannya lebur. Ingat apa kata Allah, lebur paham, wujudlah ilmu. Lebur ilmu, wujudlah aku. Wujud aku adalah Muhammad, dan Muhammad itu adalah aku juga. Itu imanullah, mengimani Allah di luar kemampuan iman. Yang dikatakan iman atau iman agama, mengimani Allah ini yang disebut dengan tauhid. Karena tauhid itu adalah iman. Jadi jangan kita mempersulit tauhid diri kita kepada Allah. Karena yang akan dibedah dalam kaji Tuhan itu adalah diri kita. Kita ini adalah sebuah wujud tempat bertajalinya Tuhan. Jadi kalau kita mempersulit mengkaji Tuhan, Tuhan tidak akan bisa dikaji. Tuhan itu adalah sebuah kodrat yang dikukuhkan pada diri dan diimani. Sekarang kan banyak kemampuan akidah menjamin masuk surga. Ini kan sudah konsekuensinya tidak berlandaskan azas daripada tauhid. Tapi kalau kita mencari keimanan, itu adalah sebuah kalam. Orang baik itu pasti masuk surga, orang jahat masuk neraka. Itu kalam. Dan itu ada di kerjaan Pakom Amaliyah, yang mana Amaliyah itu akan mengingatkan kita bahwasan hidup dengan Allah dalam hidup ada hubungan tarekat dengan Allah. Artinya kebebasan bukan seperti kebebasan makhluk, tapi kebebasan itu jaiz, bebasnya Allah berbuat pada diri kita. Itu yang dikatakan kebebasan. Dalam hal ini para hadirin sekalian, kalau kita menerima sebuah ketentuan Allah pada diri kita, harusnya inilah yang ditunggu-tunggu. Ketetapan kharirinya Allah pada diri, ini yang ditunggu-tunggu. Kalam kauli, ini yang ditunggu-tunggu. Apa kauli? Kata-kata itu sudah menjadi kodratnya Allah. Itu yang dikatakan kauli, bukan ucapan tapi kodrat. Ada muatan aras di dalam kalimat kata-kata. Dalil seorang yang sudah bermurakabah kepada Allah. Dalilnya itu dalil bidahli marifatul haq. Batin dalil itu adalah kebenaran fil ilmi, sebuah ilmu. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Dalilku adalah kebenaran sebuah ilmu. Ini menyusun tata-tata kodrat ketuhanan dalam diri akan berdampak kepada hilangnya ego keakuan sebagai umat. Tapi keakuan umat sebagai umat adalah kodrat Allah semata. Ini namanya insani. Berinsannya Allah pada dunia melahirkan sifat mu'ad, bertingkahlah Allah dalam bentuk kodrat manusia. Apa tingkahnya? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
menerima perintah solat, menerima hidup, menerima ibadah, menerima mati. Itu kodrat keumatannya Allah dalam diri kita. Bukan kita mengatakan itu kodratku. Ini berarti kita belum tertata imannya kepada Allah. Atau memahami kaji ini dengan dalil sunnah, itu sudah jauh lagi. Memandang ulama dengan syariat, itu adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Kalaulah kita tahu bahwasan peragaan ini bukanlah penentu, peragaan ini adalah suatu isyarat, itulah syariat. Hakikat adalah pengendalian Tuhan dalam bentuk rasa. Tarekat adalah bagaimana memperjalankan sebuah wujud kepada asalnya, dan marifat menetapkan wujud itu sendiri dalam wujudnya yang berbuat. Ini adalah makom yang paling indah, sehingga aku bersaksi itu mutlak. Kesaksian mata hati, mata batin yang membuat nilai derajatmu tinggi akan mengangkat martabatmu ke tingkat ilmu. Jadi kalau kita menerima kajian ma'rifatullah, bagaimana kita berusaha kenal dengan Allah, itu tidak akan bisa. Tapi bagaimana kita mengenal suatu kodrat yang dekat dengan Allah, yang kenal dengan Allah, itu baru benar. Mengenal Allah bukan berkenalan dengan Allah. Mengenal Allah, mengenal kodratnya yang kenal dengan Allah, sehingga masuklah batin kita dalam pensaksian. Itu yang dikatakan marifatullah. Dan begitu juga setelah kita mengenal wujud dan maujudnya, begitu kita takbir dalam salat, apa kata Allah? Orang yang tidak sombong dalam salatnya kepadaku adalah orang yang tidak melihat dirinya, melainkan melihat wujudnya Allah semata. Karena tidak ada yang ada di sampingku. Qiyamu binafsihi laisa kamitslihi min syai'un. Tidak ada yang setara denganku, dan aku berdiri sendiri, tidak ada satupun yang ada, meskipun sebuah perumpamaan itu juga tidak akan ada. Dengan ini kita berpikir lagi, bagaimana kita bisa mendapatkan makom tersebut? Tentunya dengan belajar mentadabur diri dengan iman Allah. Kalau Allah yang diimankan mawujudnya pada diri, kalau Tuhan menjadi imanan, kodrat berasma namanya Allah. Jadi kalau ini adalah iman Allah, berarti kita beriman akan Allah pada diri. Mana bersifatnya Allah pada diri, mana berkodratnya Allah pada diri, mana bermakom wujudnya Allah pada diri, mana bermakom batin Allah pada diri. Menjadilah sewujud dinamakan Dia. Kita lihat di surat Yasin itu, alif dari kun itu tidak berwujud. Ya, artinya ada kembali kepada ketiadaan. Dia ada dilihat tidak ada, yang tidak ada itulah yang ada. Nah, di sini datanglah tadaburnya pada kata fayakun, ada waw di situ, menandakan hu atau dia. Ada aku, maka adalah dia. Dia aftar, aku banal. Dia ahad, aku wahid. Maka alif seumur-umur tidak akan terlihat. Pada kun. Bisakah kita melarikan pemahaman itu kepada diri? Mana yang terlihat adalah dia, yang tidak terlihat adalah aku. Hu pada sifat, aku pada jad qalbi, hu pada dia yang maujud pada zahir. Hu. Ada iman kita di situ. Kalau ada, itu iman Allah namanya. Jadi jadilah kita orang yang ikhlas dan siap dalam wujud pembentukan tajalinya Allah mawujud pada diri.
Tapi kalau kita persulit dengan kita penuh tanda tanya, dengan kita penuh berpikir, ragu, bimbang, tidak berani mengambil keputusan, tidak yakin ketetapan Allah, ini celaka bagi kita. Iman kita belum digolongkan iman agama, apalagi iman Allah. Kalau memang ada hak mutlak keumatan, silakan ajukan kepada Allah. Ada enggak selain dari nama Allah di dirimu? Ini sifat, alam sifat dengan alam zat itu beda. Alam sifat mengkaji pada kodrat yang didirikan oleh wujud zat. Zat mawujud pada kunal itulah adalah bentuk, kodrat dan berupa-rupa. Hal ini juga harus diimani. Kalau tidak tingkat keimanan kepada Allah, bagaimana kita bisa mentadabur atau mengkaji? Jadi butuh iman, yaitu iman Allah. Mengimani Allah adalah diri yang berwujud, wujudnya Allah. Ini diri. Kalau enggak, bagaimana kita bisa menghadap di dalam ibadah dan kematian kalau tajalli sirullahnya tidak menjadi pengakuan mutlak? Padahal itu khariri, ketetapan Allah. Maka dari itu hadirin dan jamaah, cobalah merenungkan baik-baik. Adakah yang bisa kamu perbuat tanpa Tuhan? Adakah yang kamu akui tanpa hak Tuhan? Maka jadilah kamu umat yang sedang menikmati kodrat yang diamanahkan oleh Allah dalam hidupmu. Itu barulah iman yang paling bagus. Menikmati kehidupan kodrat Tuhan pada diri adalah wujud hakikat pada Tuhan dengan kehidupan dunia hasanah, dan ketentraman batin dan hati nurani dengan akhiratul hasanah. Insya Allah maka kebahagiaan itu akan datang. Insya Allah. Jangan tentang Allah dengan ketetapannya, tapi jadilah kamu orang yang menikmati ketetapan Allah. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.